Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Terima kasih buat hari ini. Jadi sebelum anak-anak mempelajari tugas-tugas yang misalnya akan kirim, misalnya akan jelaskan ya supaya anak-anak paham. Terima kasih buat anak-anak juga karena kemarin itu anak-anak sudah ada orang tua yang sudah mengambil raport dan anak-anak juga bisa melihat nilai-nilai. Terima kasih buat anak-anak hebat yang sudah mengerjakan tugas-tugas kalian semua. Oke, hari ini adalah tugas materi kalian terakhir untuk tema C ya. Jadi hari ini terakhir Miss kirim, ini materi terakhir. Nanti pas hari Kamis itu anak-anak tidak lagi memakai buku tema C. Jadi semuanya harus ganti dengan buku tema D ya. Nah, jadi ini 2C-nya sudah selesai, jadi ganti lagi dengan tema C. Oke, pelajaran kita di hari ini ada di halaman 120 ya, 121 ya. Pelajaran di sini kaitan dengan bagaimana tugasku dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial artinya berarti ini kehidupan menyangkut dengan banyak orang ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan bersosial dengan orang lain itu artinya kita bekerja sama di satu tempat, kemudian kita bekerja sama untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak bisa lihat contoh di sini ya. Di sini ini bagian dari anggota masyarakat, mereka bekerja sama ya. Jadi ada yang sapu rumput ya sesuai dengan gambar, ada yang angkat sampah ya. Jadi mereka bekerja sama. Jadi sifat kerjasama itu sangat penting dalam kehidupan, bukan secara pribadi di rumah, di sekolah saja, tapi dalam lingkungan bermasyarakat juga itu sangat perlu, sangat penting sekali. Karena kalau misalnya kita tidak suka bekerja sama, mungkin ada musibah, kita dapat musibah, orang juga pasti tidak akan mau membantu. Jadi sifat kerjasama itu harus kita bangun. Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang bersuka bergotong royong, artinya bekerja sama. Nah, baik di lingkungan rumah, di sekolah, bahkan bermasyarakat pun harus bekerja sama. Kalian lihat di sini, ini ada gambar, jadi sama. Mereka semua bekerja sama ya, membersihkan halaman. Jadi masing-masing mereka memegang alat-alat untuk mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Nah, bawahnya di halaman 124, di situ ada bacaan ya, judulnya berat menjadi ringan. Jadi intinya misalnya selalu ulang-ulang pekerjaan yang dilakukan sama-sama ya, pekerjaan seberat apapun ketika kalian kerja secara bersama-sama itu akan menjadi ringan. Selain ringan, pekerjaan yang banyak pun pasti akan terselesaikan ya. Nah, jadi anak-anak lihat di halaman 127. Halaman 127 di sini ini kaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain. Anak-anak saja pas lahir tidak mungkin lahir langsung ke sekolah, atau lahir langsung pegang HP, atau lahir langsung bermain. Tidak mungkin kan? Ada mama, ada papa di rumah, atau ada kakak yang bantu kalian di rumah. Ya, mungkin masih ada yang masih menete ya, ada yang masih makan, disuapin. Jadi semua manusia itu intinya tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu harus butuh orang lain. Sama dengan Miss. Kalian sebagai pelajar, kalian butuh Miss untuk bisa mengerti apa yang Miss jelaskan supaya anak-anak bisa jadi pintar. Begitu juga dengan Miss. Miss akan butuh siswa. Tidak mungkin kalau Miss mengajar kemudian tidak ada siswa. Kan seperti itu. Jadi intinya kita butuh orang lain. Mama papa di rumah juga butuh orang lain. Miss Ena, semua orang tanpa terkecuali. Semuanya kita butuh orang lain. Akhirnya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Manusia yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya. Contoh di sini. Jadi ini ada tugas-tugas ya. Jadi contoh Ayu sakit demam, Wati datang menjenguk Ayu. Jadi ini lihat gambar kemudian anak-anak bisa buat kalimat ya.
Oke. Lanjut lagi, di sini ada pecahan uang. Berulang kali Mi sudah jelaskan ya, uang seribuan, uang koin ya, bagaimana anak-anak bisa merubah ya. Dari 1000 dia bisa jadi 5.502, atau 10.000 dia bisa jadi 5.002, atau bahkan 22.000 bisa jadi 5 ya. Oke. Kita lihat di halaman 136. Halaman 136 di sini kalian lihat gambar yang di atas. Nah, di sini ini ada gambar semut ya. Ada gambar semut. Kira-kira semut ini dia buat apa? Ya. Oh, ternyata ada sesuatu. Ya. Lihat sini. Karena anak-anak pasti tahu semut, misalnya kalau dia mau ngangkat sesuatu, dia tidak angkat sendiri. Coba contoh ya, misalnya kalian buat contoh di rumah, lihat taruh gula di lantai, kemudian biarkan. Setelah selang beberapa menit itu pasti semut berkerumun, dan semut itu mulai 1 ekor 2 ekor datang, dan dia berkerumun di antara gula itu. Dan pasti ketika bawa semut-semut ini satu gigit dari sebelah kiri, ada yang sebelah kanan ya. Samping kiri kanannya, mereka saling membantu ya untuk bawa ya, mau simpan di mana ya. Jadi anak-anak bisa lihat, bisa buat praktek di rumah. Jadi kalau kita bisa berpatokan dengan semut. Semut ini adalah hewan yang rajin. Dia suka bergotong royong ya. Bergotong royong artinya dia bekerja sama. Nah, sepotong roti saja ya, dia tidak mau angkat sendiri. Dia mau banyak temannya yang ada, supaya roti yang tadi besar, mungkin dia kalau angkat sendiri rasa capek ya, dia panggil teman-temannya yang lain supaya bantu dia untuk angkat roti ini ya. Oke. Kita lihat lagi di halaman 143 ya. Di halaman 143 Miss Ena sudah bilang beberapa kali, Miss Ena sudah jelaskan kaitan dengan keragaman ya. Keragaman berarti berjenis-jenis atau bermacam-macam ya. Suku yang ada di Indonesia, bahasa, pakaian ada ya. Masing-masing daerah tuh punya sendiri-sendiri. Tapi kita satu, yaitu satu bangsa. Nah, di sini di halaman 143 bacaan di bawah dia berbicara tentang upacara Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda dibacakan itu pada tanggal 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober 1928. Jadi itu Sumpah Pemuda itu adalah gerakan-gerakan pemuda Indonesia yang membantu ya pejuang-pejuang Indonesia untuk melawan penjajah yang ada di Indonesia. Jadi kalau zaman dulu penjajah Jepang, penjajah dari Belanda, mereka menjajah Indonesia, mereka mau merampas ya hak milik yang dari Indonesia. Tapi bangsa Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia, mereka tidak tinggal diam. Mereka bekerja sama, bahkan pemuda-pemuda pun dilibatkan ya, dilibatkan sehingga kita saat ini setiap hari Senin kita upacara ya. Kadang tanggal 28 Oktober itu kita upacara, anak-anak bisa mengucapkan Sumpah Pemuda karena itu bentuk dari kita menghargai pejuang-pejuang yang sudah gugur mendahului kita. Hanya karena apa? Mereka mau membantu, menolong supaya bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan ya. Anak-anak lihat sesuai dengan gambar ya di sini ya. Di bawah ini anak-anak sedang mengikuti arahan ya dari bapak gurunya. Nah, di halaman 144 di sini ada Sumpah Pemuda. Ya, ada isi Sumpah Pemuda ya. Jadi intinya kaitannya kita harus saling menghargai, saling menolong, saling membantu. Ya, anak-anak bisa baca di sini Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, jadi anak-anak bisa baca, dan kalau disuruh buat video ya bisa buat video, tapi kalau tidak suruh ya tidak usah. Yang penting anak-anak paham, mengerti, dan bisa menghafal Sumpah Pemuda. Ya, oke, kita lihat lagi. Nah, jadi pembelajaran hari ini, materi yang misalkan kirim itu pembelajarannya ada di tema C terakhir ya hari ini. Jadi tugas-tugas yang akan Miss kirim itu hari Rabu itu kaitan dengan pelajaran yang tema C. Di hari Kamis, sekali lagi Miss ulangi, pembelajaran anak-anak sudah menggunakan buku tema D. Ya, terima kasih anak-anak hebat, tetap semangat, dan hari Rabu Miss akan kirim tugas anak-anak. Tuhan berkati.